Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda. Jumpa dengan Bung Jos Bima Sena malam hari ini membawakan acara talk show. Bincang-bincang bersama radio kesayangan Anda di 91,3 FM untuk wilayah Baitu Timur dan sekitarnya. Saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama kru studio Radio Monika Surya Baitu FM. Di ujung telepon sudah ada senior-senior yang sudah hadir di dalam acara ini. Dan untuk rekan-rekan yang barusan gabung, saya ucapkan selamat bergabung Ria di radio kesayangan Anda. Untuk malam hari ini talk show kita yaitu berkaitan dengan beberapa hal yang sudah kita kemas di WA Group tadi dan sudah kita sebarkan untuk rekan-rekan. Nanti akan saya bacakan agar talk show malam hari ini bermanfaat untuk masyarakat Baitu Timur dan sekitarnya tentunya, dalam rangka memberikan pencerahan juga education kepada masyarakat serta pembelajaran kepada diri kita juga masing-masing. Oke, baik. Di ujung telepon sudah ada rekan-rekan yang sudah ada hadir di sini. Ada Bung Badawo, ada Bung Jumudi, ada Bung Yandi, Pak Cilik, dan untuk rekan-rekan nanti saya siapkan Anda bisa telepon satu line di 0813 4911 7711. Saya ucapkan halo, selamat malam Bung Jumudi, apa kabar? Selamat malam Bung Jus, selamat malam semua Radio Monika Surya FM yang Anda mendengar pada malam hari ini. Iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Judi atas sapaannya dan juga untuk pendengar kita Radio Monika Surya FM dan fansnya semuanya. Bung Badawo, selamat malam Bung Badawo. Silakan diucapkan salam untuk pendengar kita. Silakan. Halo, Bung Badawo, selamat malam. Ya, Bung Badawo, silakan Bung diucapkan salam untuk pendengar kita Bung di Baitu Timur dan sekitarnya, silakan. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Iya. Itu ada Bung Cilik ya. Iya, ada Bung. Ada Bung Cilik, ada Bung Jumudi dan Bung Yandi. Selamat malam Pak Cilik. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Bung Yandi. Selamat malam senior, semoga tetap sehat dan Sehat, alhamdulillah. tetap sehat. Ya. Selamat malam Bung Jumudi. Selamat malam. Wah, ada Iya, ya saya. Jum. Wah, ramai nih. Iya. Siapa lagi nih? Ada saya sendiri, Bung Jos. Oke. Siapa? Saya sendiri, Bung Jos. Jadi ada Bung Jumudi, Bang Badawo, Pak Cilik, dan Bung Yandi, serta Bung Jos pemandu acara. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bung Badawo. Silakan untuk standby dulu ya. Dan mohon maaf untuk Pak Cilik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Silakan disapa untuk pendengar kita, Bung. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Pak Bung Senior Badawo. Yo. Selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Bung Jumudi. Dan selamat kemalam untuk pemirsa Radio Surya Monika FM. Oke. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Cilik. Bung Yandi, silakan disapa Bung untuk pendengar kita. Silakan. Ya, selamat malam semuanya, senior dan tokoh kita. Selamat malam. Jumudi juga. Selamat malam para pemirsa Radio Monika Surya FM dan selamat malam Bung Jos. Iya. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk bintang-bintang tamu nanti yang hadir di line telepon, nanti saya juga tunggu Anda di 0813 4911 7711. Dan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini menemani Bung Jos untuk berdiskusi berkaitan dengan beberapa hal. Di antaranya malam hari ini temanya yaitu, mohon sedikit disimak, sedikit agak menerawang ke belakang karena ini berkaitan dengan program tentunya yang ada hubungannya dengan program-program apakah terlupakan atau tidak ya. Ini mohon izin saya ingin menyampaikan sebuah tema yaitu melawan lupa ya. Jadi tema malam hari ini Bung Badawo dan Bung Jumudi dan juga Bung Yandi, Pak Cilik, temanya adalah melawan lupa. Dalam artian melawan lupa ini adalah, mungkin Anda punya persepsi masing-masing. Silakan ungkapkan di persepsi melawan lupa ini berkaitan dengan program pemerintah yang terlupakan dan lain-lain. Dan saya akan satu persatu
bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan melawan lupa dan tentunya uraian serta mungkin apa yang bisa Anda gambarkan dengan melawan lupa nih. Yang pertama kali tentunya senior kita, Bung Jumudi. Halo Bung Jumudi, Assalamualaikum, selamat malam Bung Jumudi. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya, Bung Jos. iya Bung Jumudi. Berkaitan dengan melawan lupa. Nah ini Bung, ini luar biasa. Kira-kira apa Bung yang bisa Anda tangkap dan Anda sampaikan kepada pendengar kita dan Anda rasakan tentunya di Barito Timur ini seperti apa? Silakan Bung. Beberapa tayo mahihilak. Ini kan lubuk. Terima kasih untuk Bung Jo dan selamat malam pada pemirsa di rumah yang ada di seluruh wilayah Barito Timur, bahkan di luar Barito Timur, dan juga para anggota TUPSA pada malam hari ini. Nah, berkaitan dengan TUPSA kita pada malam hari ini berkaitan dengan tema yang kita sampaikan pada malam ini adalah melawan lupa. Melawan lupa. Iya. Nah, artinya apa yang disampaikan, apa yang diulaskan oleh Bung Jos pada malam hari ini, tema ini sangat luar biasa menurut saya untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Bagi teman-teman mungkin artinya hal ini kalau kita sendiri memang kurang mampu menyampaikan tentang tema yang kita sampaikan pada malam hari ini. Tetapi kami mencoba tentang tema-tema yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Apa artinya melawan lupa? Berarti di dalam artinya permasalahan ataupun janji seseorang ini terlupakan sesama seseorang itu, maka malam hari ini kita ambil tema sebagai melawan lupa. Apakah yang terjadi pada malam hari ini? Mungkin peribahasanya. Ini peribahasa. Kada makan nangka, tertarik gatahnya. Iya. Janji tinggal janji, tidak terbukti. Nah, ini salah satu kerap yang terjadi kepada para pemimpin atau penguasa ingin merenggut artinya kekuasaan itu sendiri. Apa sebenarnya yang perlu kami sampaikan? Nah, maka oleh sebab ini saya kurang terlalu bisa untuk menyampaikan malam hari ini, Bung Jos, karena terlalu bising. Artinya apa yang saya bicarakan saya tidak dengar. Nah, namun artinya Oke, Bung Jumudi lanjut Bung. Sementara Bung Bado mungkin lagi ada bincang-bincang, saya putus sejenak, nanti bisa saya sambung lagi. Silakan dilanjut Bung. Ya, maka oleh sebab itu yang saya katakan untuk menyampaikan ulasan ini sangat sulit sebenarnya. Kalau artinya saya sendiri tidak mampu, tetapi saya mencoba. Karena tema melawan lupa. Melawan lupa ini mungkin janji atau perkataan sama seseorang itu tidak terpenuhi. Nah ini, tapi pada malam hari ini saya mencoba untuk membahas hal ini. Nah, karena terjadi di dalam permasalahan ini adalah janji seorang penguasa untuk menduduki jabatan, salah satu artinya baik dia itu kepala desa, baik dia itu BPD, bahkan baik dia itu DPR, bahkan dia itu bupati. Nah, tetapi sangat rentan menurut kita karena kekuasaan ini kalau DPR hanya terbatas ada badan pengontrol dan pengawasan, ini sangat artinya tidak terlalu menyuluh. Artinya menurut kita kalau ada janji terhadap masyarakat sehingga tidak terpenuhi karena tidak memegang pucuk pimpinan atau artinya untuk bertanggung jawab tentang keuangan negara dan artinya anggaran-anggaran daerah. Nah, kalau kita melihat di dalam tema ini sangat sulit kita menyampaikan hal ini, tetapi karena temanya ini sangat artinya menurut saya terlalu unik untuk dibincang-bincangkan pada malam hari ini, hanya berkaitan, saya masih ingat seorang pejabat negara mencari artinya
ketenaran atau ketulusan untuk bisa menjabat selaku bupati atau gubernur, mungkin dia artinya beberapa hal Menawarkan program. yang akan beberapa hal yang dia lakukan tentang atau janji atau bukti yang disampaikan kepada masyarakat. Contoh, kita contoh saja, tidak usah jauh-jauh kan, untuk pemerintah Batu Timur, khususnya Bupati Batu Timur, mungkin ini yang dikatakan artinya melawan lupa itu tadi. Setengah tahun saya, dari pertama beliau duduk sampai kedua kali, beliau banyak menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Baik tentang artinya kemajuan infrastruktur, kemajuan artinya pembangunan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Namun, itu untuk umum. Nah, ada juga berjanji tentang kedudukan, berjanji tentang keuangan, memberi sesuatu. Nah, ini yang kerap artinya kita dengar dan kita lihat yang ada di daerah kita. Tidak usah jauh. Mungkin Bapak Ibu sudah sekalian yang ada di manapun berada, mungkin bagi pendukung, artinya seseorang yang ada di Batu Timur, apakah janji-janji yang beliau katakan itu terpenuhi untuk saudara? Mungkin banyak mempertanyakan janji apa terhadap masyarakat sendiri. Iya. Namun saya jelaskan pada malam hari ini, Bung Jos, Iya. supaya lebih tahu. Pertama, janji yang perlu diketahui kita bahwa ada pembangunan itu tadi. Apa yang kita lihat pembangunan di Batu Timur tidak terlalu signifikan begitu maju. Malah tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain. Itu janji masa kampanye. Bahkan itu di dalam visi misi. Janji juga arti kesejahteraan masyarakat melalui apa? Artinya koperasi, usaha kecil menengah. Apa yang dirasakan? Namun ini semua tidak ada terjadi di masyarakat kita. Yang lebih parahnya lagi, tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Kartu emas itu tadi. Kartu menunjukkan artinya kartu emas itu akan digaji setiap tahun bagi masyarakat yang memegang kartu itu. Apakah pernah itu terpenuhi pada masyarakat Kabupaten Batu Timur? Yang bagi mereka yang memegang kartu emas itu. Nah, ini yang dikatakan tentang janji-janji itu, yang dikatakan adalah melawan lupa. Mungkin beliau setelah duduk, dia lupa dengan janji-janji, dia lupa dengan masyarakatnya, dia lupa dengan pemegang kartu emas itu tadi. Dan ini mungkin yang dikatakan itu oleh Bung Yandi tema pada malam hari ini. Tentang kelupaan seseorang setelah menjadi dan duduk sebagai raja di Kabupaten Batu Timur, dia tidak ingat terhadap warga masyarakat itu sendiri. Yang dia janjikan sampai memberikan salah satu cenderamata adalah kartu emas itu sendiri. Namun, apakah yang memegang kartu emas itu betul-betul sesuai yang dia sampaikan pada waktu pra-kampanyenya untuk menduduki sehingga dia mendapatkan dudukan jabatan yang strategis sebagai kepala daerah? Mungkin ini artinya sebagai pernyataan saya, yang saya ketahui, banyak masyarakat yang memegang kartu emas itu hanya kartunya saja. Tapi emasnya nggak ada. Nah, ini yang sangat sulit. Nah, menurut saya bagi calon-calon ke depan, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, tidak perlu berjanji. Tidak perlu memberikan harapan kepada masyarakat. Kalau memang Anda ingin membangun, jangan setiap tahun dana-dana itu menjadi dana silpa. Ayo habiskan dana itu biar kita Batu Timur itu mempunyai defisit anggaran. Sehingga kita menambah anggarannya tahun depannya karena kekurangan dananya. Jangan sekarang sudah diberikan tetapi anggarannya tetap dikembalikan ke negara karena ketidakmampuan untuk mengelola dana tersebut. Nah, ini menurut saya. Jadi tidak perlu janji.
mau membangun dengan kartu apa saja, tetapi buktikanlah dengan masyarakat. Karena masyarakat mungkin khususnya Bariku Timur tidak bisa memasak janji, tidak bisa memasak artinya kata-kata yang manis, tetapi buktikanlah Anda benar-benar piawai untuk membangun. Itulah yang kita cari untuk menjadi pemimpin Batu Timur ke depannya. Hanya jangan mengubarkan janji, membuatkan ini, membuatkan itu, kartu ini, kartu itu. Akhirnya kartu itu penuh kantong, nggak ada tetap duitnya akhirnya. Tetapi kebungan semua. Iya, kebungan semata. Jadi, kan? iya, kehabisan penuh kartu, nggak ada tetap duitnya. Jadi, oleh sebab itu menurut saya nggak perlu artinya kartu itu, kartu ini, kartu emas, kartu perak, kartu perunggu lah. Yang jelas artinya penuhilah hajat masyarakat itu. Hajat masyarakat banyak. Karena apa? Pusat itu sudah melihat tentang anggaran yang ada di daerah kita itu. Sesuai dengan cecak jiwanya itu yang dikali bagi dengan jumlah ini. Dana yang ada itu bukan dana bupati, bukan dana kepala dinas, bukan dana siapa-siapa. Adalah dana rakyat itu sendiri. Jadi tidak perlu banyak janji sekarang. Mau kartu emas, mau kartu perak, mau kartu apa. No way itu ke depannya. Menurut saya itu yang dapat kami sampaikan. Bung Jos, terima kasih. Selamat malam. Oke, baik Bung Jumudi, terima kasih banyak. Dan oke, kita tahan dulu, jangan kemana-mana. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya FM. Dan sejenak akan kembali lagi. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan Bung Jumudi, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita dan juga masyarakat Batu Timur, dan tadi sudah dibeberkan berkaitan dengan program AMAS ya, kartu AMAS yang sedikit disinyalir gagal tadi. Oke, Bung Badowo, silakan Bung, ada waktu untuk Anda, silakan Bung. Halo, Bung Badowo. Tadi sempat mati saya low baterai saya. Oh iya, oke, Bung. Silakan Bung. Bung Jumudi tadi sudah kupas ya. Sudah kupas permasalahan, di antaranya poinnya sudah kami dapatkan, yaitu yang disampaikan dari Bung Jumudi adalah berkaitan dengan kartu AMAS dalam tema melawan lupa tadi. Silakan. Ya. Menurut Bung Jumudi tadi apa anunya? Soalnya waktu itu saya lagi mati baterai. Oke. Bung Jumudi bisa dijelasin sedikit, ada waktu 1 menit untuk Bung Badowo, silakan Bung Jumudi. Terima kasih Bung Badowo, saya sampaikan, diulangi lagi. Saya sampaikan pada malam hari ini, sebenarnya saya tidak mampu untuk mengulas hal seperti ini. Tetapi kayaknya kita harus memaksa diri atau mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Batu Timur. Contoh, apa yang dijanjikan, apakah yang diharapkan oleh masyarakat adalah kemajuan, pembangunan, baik melalui infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pelayanan publik. Nah, teristimewa juga, seorang menjadi kepala daerah itu pasti mempunyai visi misi. Nah, visi misi ini banyak yang tidak terakomodir. Sebagai contoh, pembangunan, artinya usaha kecil menengah tidak terbukti, dan juga yang lebih parah menurut saya, karena untuk mencapai seseorang pejabat daerah itu atau pejabat negara menjanjikan ke seseorang itu artinya per individu melalui kartu emas. Nah, saya katakan siapapun yang akan maju menjadi bupati jangan banyak berbicara kartu itu, kartu emas lah, kartu perak lah, kartu perunggu lah, tetapi buktikanlah dengan masyarakat itu. Jangan mencari artinya kedudukan karena Anda itu sebagai salah satu artinya hanya mengubarkan janji pada masyarakat. Nah itu Pak Badowo yang saya sampaikan tadi, bahwa kartu amal itu kita pertanyakan apa itu sudah terakomodir untuk masyarakat mendapatkan menggantikan kartu itu, artinya menggantikan kartu itu sehingga mendapatkan artinya dana atau anggaran yang diberikan oleh bupati itu kepada yang pemegang kartu. Terima kasih Bung Jos.
Oke, baik, Bung Jumudi. Terima kasih. Silakan, Bung Senior, Pak Dodo. Ya. Terima kasih. Jadi begini, kebetulan saya ini kan jurkam. Iya. Saya kan jurkam. Di waktu itu ketua tim kampanye adalah Bapak Arianto Muller. Iya. Sedangkan kartu Amas ini, kalau saya lihat tanda tangannya di situ adalah calon bupati dan calon wakil bupati. Ya, tetapi yang lebih dominan otomatis adalah calon bupati. Ya kan? Iya. Nah, sekarang putus ini. Iya, lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Nah, persoalannya setelah 1 tahun pelantikan bupati, saya didatangi oleh puluhan orang sambil membawa kartu Amas. Mereka bertanya, Pak, Bapak kan jurkam dulu. Ya betul, kenapa? Ini kan dulu dibagi kartu Amas yang katanya untuk bisa digunakan berurusan dengan pihak pemerintah, khususnya dengan bupati. Karena akan mendapatkan berbagai kemudahan dan berbagai fasilitas. Iya. Bagi para pemegang. Nah sekarang kelompok saya pegang katanya lebih 20 kartu Amas ini. Saya ini mewakili kawan-kawan katanya. Dan saya lihat memang satu kantongan plastik kartu Amasnya. Terus ini katanya ternyata tidak ada gunanya katanya. Nah, saya bilang bagaimana? Ya kami mau berurusan saja susah katanya. Padahal sudah menunjukkan kartu ini. Nah, bertemu aja kami tidak mudah, bahkan tidak bisa bertemu dengan bupati. Nah, jadi kami mempertanyakan kartu Amas ini buat apa? Berarti Bapak ini Pak Badowo juga ikut bohong katanya. Aduh, saya marah sekali, tersinggung malah. Iya. Kok saya ikut bohong? Iya kan Bapak dulu kampanye. Pegang-pegang kartu Amas juga. Wah, ini saya kena getah nangkanya jadinya begini nih. Kena batunya. Bukan Iya. tapalit istilahnya tapalit nangka, tapalit jatah tapi kada memakan nangka. Iya. Nah, Iya. kemudian beberapa hari makanya saya bingung. Jadi kalau dilihat kartu Amas yang mereka bawa itu ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15 mewakili kelompok-kelompok masyarakat. Nah, jadi saya bilang langsung aja sampean-sampean ini ketemu dengan yang tanda tangan ini dan juga dengan ketua tim waktu itu adalah Pak Arianto Muller. Ya, ini mudah-mudahan Pak Arianto ini mendengar ini. Iya. Jadi kartu Amas ini mereka bilang kalau nggak ada guna nanti kami hambur di tengah jalan katanya. Saya bilang jangan begitulah, pegang dulu. Siapa tahu nanti ada kesadaran dari para pemimpin yang berjanji kemarin bisa direalisasikan. Akhirnya nggak jadi, mereka hambur. Jadi saya bilang janganlah dihambur. Karena bikin kartu itu juga mahal itu, kayak SIM, kayak ATM itu. Iya. Nah persoalannya sekarang adalah balik saya yang justru dimaki-maki sama orang-orang ini. Pada waktu itu saya jurkam. Bapak harus tanggung jawab katanya. Bagaimana saya tanggung jawab? Saya bilang, sedangkan program ini bukan program saya. Saya hanya mengkampanyekan. Iya, tapi katanya Bapak mengkampanyekan, kami termakan kampanye Bapak juga. Berarti Bapak juga ikut bohong. Iya. Aduh. Ya bagaimana ini? Ya memang kenyataan begitu kan. Jadi saya merasa juga berdosa. Nggak tahu lah yang berjanji itu merasa dosa nggak? Membohongi masyarakat.
Saya nggak tahu kalau menurut Pak Cilik gimana itu. Menurut Bung Jumudi atau Bung Yandi atau Bung Jos. Iya, iya. Saya dituduh. Janji itu kan Jadi Bung Bapak Bedowo. itu berdosa membohongi kami katanya. Ya janji itu Bapak adalah ikut utang juga kan itu. katanya. Waduh, saya jadi miris juga saya mikir ini. Makanya sampai hari ini saya belum bisa mengambil langkah dengan kartu AMAS yang mereka bawa-bawa ini. Paling-paling langkah 1.000 Bung Bedowo. Hah? Paling-paling langkah 1.000. Bagaimana langkah Iya, iya, 1.000 iya. rumah saya di Tamiang kok. Tahu rumah saya di sini kok. Gak bisa lari saya. Iya, iya, iya. Lain kalau saya, rumah saya misalnya di mana ya? Jakarta. Di Alabiu. Mungkin saya bisa lari ke Alabiu sembunyi. Nyaman aja, pandai Roger bubuannya. Bapak waktu kampanye itu, wah bukan main berapi-api katanya. Nah, sekarang kami tanya dengan Bapak, karena salah satunya kartu AMAS ini menarik. Akhirnya kami tertipu katanya. Waduh, saya bilang jangan menuduh saya dong. Datangilah yang berwenang terhadap kartu ini. Nah, jadi mereka masih pikir-pikir ini. Mungkin bulan ini atau bulan depan mereka akan rame-rame bawa kartu AMAS ini. Nah, itu informasi. Mudah-mudahan Pak Arianto juga bisa menjawab nanti kalau memang mereka mendatangi Pak Arianto ini. Ya, karena waktu itu ketua tim kampanye kan beliau. Kalau saya hanya jurkam, tapi tetap saya katanya berdosa juga. Tapi saya nggak tahu dosa saya berapa persen. Iya, 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 iya. Iya, kan mungkin karena saya jurkam, mungkin dosa saya 20%. Iya, iya, iya. Ketua tim kampanye mungkin 30%. 40%. Nah, Iya, iya, lalu iya. yang punya tanda tangan mungkin itu ya 60% lebih ke atas. Iya. Bagi-bagi dosanya itu. Iya. Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi tim itulah kampanyenya sebarannya yang ini supaya ada, kalau ada yang mendengar ini mungkin yang punya pemilik kartu ini, kemudian yang tanda tangannya tercantum di sana, kemudian ketua timnya kampanye waktu itu bisa mendengar ini, mungkin bisa mengambil langkah apa kira-kira Iya, iya. untuk masyarakat yang kecewa. Ini persoalannya. Jadi ini melawan lupa ya. Iya, melawan lupa. Kartu AMASnya jelas tuh dipegang di kantong-kantong mereka itu. Kalau mereka yang pegang kartu AMASnya nggak lupa. Iya. yang memberi kartunya yang mungkin lupa. Ya, Yang memberi kartunya yang mungkin lupa. ya yang beri kartu yang lupa. Iya. Itu Tapi katanya Bapak juga sebagai jurkam lupa. Bung Senior, Bung Badawo itu dulu kira-kira diperkirakan berapa puluh ribu untuk kartu AMAS yang terang? Bisa 10.000 lebih itu. Lebih kok. Iya, iya. Dan kartunya memang bagus. Bagus. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Jadi ini tolong dilempar nanti ke pemirsa di ujung-ujung di depan radio apa segala. Iya, iya. Supaya mereka mendengar. Jadi saya sebagai jurkam, artinya tanggung jawab saya waktu penyampaian itu kalau mereka mencap saya berdosa ya mungkin 10% lah. Jangan Iya. sampai saya dicap Di, 100% dosa saya. di bawah 20 ya. Di bawah 20 lah. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Ya kan saya Mungkin malu kalau- juga loh. Bung Malu. Bodowo, kalau bagi-bagi jurkam 20, ketua tim 30, yang naikin kartunya 50 jadi 100% toh. Lah itu makanya saya tepalit nangka, kadang memakan nangka, tepalit jatahnya. Iya, iya. Kartu AMAS saya juga ada. Iya. Tiba-tiba dalam dibungkus dengan kain kuning Bung Bodowo, siapa tahu muncul jadi amas kan? Nah, itu bisa jadi melimunan. Iya. Jadi itu mungkin. Jadi ini biar didengar oleh para pendengar setia dari radio ini apa? Iya. Monika Surya. kan? Monika Surya ya. Iya. Nah, supaya didengar, supaya bagaimana kira-kira jalan keluarnya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa memberikan jalan keluar supaya ini bisa diatasi. Ini salah satu saja tentang lupa itu. Jadi catatan-catatan dari
talk show ini ada berapa macam lupa ini? Itu Banyak. baru kartu emas. Iya. Kartu emas. Belum lagi proyek-proyek infrastruktur yang juga lupa ya. Ekonomi kerakyatan, Nah, Iya. ekonomi kerakyatan. pelayanan publik. Ya, itu yang ayam-ayam petelurnya milik perangkat desa. Jadi orang yang memerlukan nggak dapat. Jadi ini semua memori-memorinya mungkin sudah luntur. Atau memorinya kepenuhan ini anunya. Kartu memori. Iya. Kurang suplemen Bung Bodowo. Iya kurang suplemen bisa. Tapi kalau kartu memorinya hanya 1 giga. Iya. Isi 4 giga nyata. Jebol. Heng. Hang. Nah. Ini yang perlu ini karena kebanyakan visi misi jadi lupa. Jangan lupa juga yang 30 miliar di awal tahun ini, Bung. Ya. 30 miliar untuk apa? Untuk Covid. Oh, 35. Sudah lah. 35 miliar ya? Iya, 35 miliar. nah, menyinggung Covid Hati-hati lagi ya. dengan angka. Menyinggung Covid ya. Saya baru pulang dari Banjarmasin dari Kalsel. Kalau nggak salah itu ada instruksi dari pusat bahwa penanganan COVID ini bukan hanya di provinsi, bukan hanya di kabupaten, tapi sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat desa, sampai ke tingkat RT. Saya nggak tahu di Barito Timur sampai tingkat mana sudah. Dan kemarin waktu rapat terbatas Jokowi itu jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah itu malas bekerja, kata Jokowi. Ini Jokowi yang ngomong ya. Itu ada di YouTube. Iya. Bukan Bodowo yang ngomong ini. Iya. Jokowi mengatakan pemerintah daerah rata-rata malas bekerja dan tidak maksimal melakukan penanganan COVID-19. Tapi untuk Bartim saya nggak tahu. Apakah termasuk yang diomeli Jokowi ini atau tidak, saya nggak tahu lah. Iya. Mungkin Pak Cilik yang lebih tahu karena beliau adalah wakil kita, wakil rakyat. Ya mungkin itu dulu sementara ya. Oke, baik. Nanti bisa ditambah kalau ada tambahan sambil duduk sambil mencari tambahan nih. Oke, baik. Sambil mencari inspirasi. Iya. Ya. Oke. Inspirasi itu namanya. Oke, Ya. baik, terima kasih Bung Bodowo. Ya, Sebelum tutup ya, sebelum pindah tangan. ya, Buka di situs Mahkamah Agung ya, ya. bahwa satu perusahaan tambang batu bara di Meratus, di Kalsel, itu sudah diperintahkan Mahkamah Agung cabut izinnya. Iya. Oke. Karena apa? Terjadinya pencemaran lingkungan. Ya. Dan ini yang menyatakan Mahkamah Agung. Nah, kan berkali-kali kita minggu kemarin talk show sudah menyatakan pencemaran dan perusakan lingkungan ini sangat-sangat masif di Bantul Timur. Artinya tugas dari BLH kan? Ya, BLH dan Dinas Pertanian, kemudian pemerintah daerah, sangkut semua. Nah, jadi Mantimin Coal Mining yang dicabut izinnya itu diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Padahal itu perusahaan raksasa. Nah, waktu mereka menyampaikan PK, PK-nya ditolak. Nah, jadi ini contoh. Apakah hal-hal seperti ini untuk kejahatan lingkungan ini bisa diterapkan tidak? Kira sangat bisa, Bung Bodowo. Sangat bisa ya. Iya. Gitu kami mohon dukungan ya. Tergantung kepala daerah dan dinas terkait saja. Juga peran masyarakat yang penting karena yang menggunakan itu masyarakat dan walhi. Iya. Dibantu oleh advokat-advokat yang peduli terhadap lingkungan. Iya. Nah itu. Dan kalau BLH-nya tidak ikut peran aktif juga BLH juga mungkin kena. Itu Bung Bodowo. Bagaimana? Kalau BLH-nya tidak berproaktif itu BLH-nya juga bisa dikenakan sanksi kan gitu. Oh, bisa. Kenapa tidak? Kan fokus Kapolri itu yang nomor 4, fokus keempat adalah kejahatan terhadap lingkungan.
Iya. Nah, kemarin Polres Bartim menurut laporan wartawan itu sudah turun ke lapangan di daerah Janah Mansiwuy dan Jung Marigai. Tapi mudah-mudahan bukan hanya turun begitu aja, Iya. tapi dia mengambil tindakan. Karena kan Kapolri sudah tegas, hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi siapapun pemilik perusahaan itu dan siapapun yang istilahnya bergandengan tangan dengan perusahaan itu harus dikenakan juga tindakan hukum, kata Kapolri. Dan kita dukung juga Kapolres Bartim supaya melaksanakan tugas secara profesional. Itu tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Bado, Bung Senior. Pak Jelek silakan Pak Jelek, ada waktu Pak Jelek. Halo Pak Jelek, ada waktu untuk Anda. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Salam sehat dan untuk semua pemirsa kan gitu. Nah, jadi berkaitan dengan melawan lupa ini, saya kira yang pertama-tama itu kita mengucapkan segala janji itu harus serius. Dan istilahnya kita meyakini bahwa janji kita ini bukan hanya didengar oleh orang yang kawan kita berjanji, tapi juga didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan begitu. Iya. Nah, itu adalah untuk melawan lupa. Yang kedua, kita berjanji itu betul-betul istilahnya dengan ibarat anak itu kan orang yang tempat kita berjanji itu adalah orang yang benar-benar kita sayangi lah begitu. Ibarat kayak pacar kan sayang tapi mungkin lupa kan gitu. Jadi kata Bung Jos untuk melawan lupa ini kan gitu. Iya. Nah, artinya yang jelas kita pertama harus serius, yang kedua harus menyayangi orang yang tempat kita berjanji itu kan gitu. Supaya mereka jangan sampai tersakiti begitu. Asal. Ya, yang ketiga, Bung Jos, ya artinya melawan lupa ini, ya, paling tidak kalau kita sudah misalnya usia lanjut kita buat catatan lah. Artinya catatan pada buku kerja pribadi kita kan gitu. Supaya kita membuka buku, kita ingat apa janji kita kan gitu. Yang keempat, harus banyak makan suplemen untuk vitamin otak kan, supaya otaknya jangan semua error. Iya. Ya, artinya seperti kata Bung Badawo tadi, jangan misalnya kartu memorinya cuma 1 GB, diisi 4 GB kan gitu. Bagi-bagilah misalnya kepada teman kita kan, kepada wakil atau kepada sekda dan lain sebagainya, atau kepada OPD yang lainnya kan gitu. Supaya janji kita itu ingat setiap waktu kan gitu. Dan janji itu hanya diucapkan dengan sungguh-sungguh dengan dari bibir sampai ke hati kan begitu. Yang kelimanya. Jangan cuma hanya di bibir saja, berarti lip service saja kan gitu, Bung Dola kira-kira. Nah, jadi ada 5 itulah yang kiat-kiat supaya itu untuk melawan lupa itu kan. Saya kira itu dari saya, kira-kira Bung Jo, saya tidak banyak komentar karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bung Jumudi dan Bung Badawo kan gitu. Jadi yang kelima kiat untuk melawan lupa ini saya kira kan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selamat malam. Pak Jelek, terima kasih banyak. Bung Yandi, silakan Bung, ada waktu untuk Anda. Iya. Jadi tema malam ini melawan lupa ya. Iya. Luar biasa. Saya mau mulai dari mana ya? Soalnya sudah banyak dikupas habis oleh Bung Jumudi dan Bung Badawo dan Pak Cilik nih. Oke. Hanya sekedar mengingatkan tentang visi Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Di mana visi itu terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Dan dalam visi itu, kemudian untuk implementasinya dibuatlah misi Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Misinya adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan,
meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia, meningkatkan dan membangun infrastruktur jalan, termasuk juga jembatan, pengairan, air bersih, bahkan juga pariwisata, gitu kan? Kemudian pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda, dan olahraga. Kemudian meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Itulah visi dan misi Kabupaten 2018-2023. Saya fokus untuk mengingatkan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur. Apakah untuk mewujudkan visi dan misi ini sudah dilakukan upaya-upaya yang maksimal, ya kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Kenapa saya bilang itu menjadi pertanyaan besar? Kalau dibilang meningkatkan ekonomi kerakyatan, gitu kan? Kita bisa melihat, ya kan? Bahwa ekonomi yang mana, gitu kan? Nah, jadi kemudian untuk meningkatkan sarana dan prasarana, gitu kan? Nah, kita juga bisa melihat apa yang menjadi barometernya. Sampai sejauh mana pembangunan ini terlihat. Kita hanya melihat dari kesat mata saja, ya kan? Sampai sejauh mana, gitu kan? Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, kita masyarakat juga bisa menilai sampai sejauh mana, gitu kan? Termasuk juga apalagi kita bicara tentang meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan katanya, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang amanah. Artinya pemerintahan yang amanah. Oke, itu yang jangan dilupakan. Itu yang harusnya kita melawan lupa atau jangan pura-pura lupa. Itu yang harus kita ingatkan. Oke, untuk membuktikan apakah visi misi itu berjalan dengan baik, mari kita mengingatkan juga dalam implementasinya. Kan begitu ya Pak Cilik, Pak Badawa ya? Iya. Masih ingat tidak LKPJ tahun 2019 Pak Cilik? Lupa saya, Bung Yandi. Iya, ya. LKPJ 2019 itu, kalau tidak salah, menghasilkan 18 catatan dan 21 rekomendasi. Apakah ada perbaikan di tahun 2020? Gitu kan? Itu pertanyaannya. Masih belum 2020. Iya, enggak. Apakah begitu ada 18 catatan dan 20 atau 21 rekomendasi itu, apakah ada perbaikan di tahun 2020 ini? Kan begitu. Makanya nanti DPR akan turun lagi, Bung. Nah, coba kita lihat dari bidang pengelolaan keuangan daerah, gitu kan? Ya. Jadi mengingatkan DPR akan turun lagi nanti. Ada tim, ada pansusnya nanti khusus. Ya. Ini. Ya, artinya saya hanya mengingatkan karena temanya melawan lupa. Iya. Gitu kan? Mungkin kita masih ingat, ya kan? Masih ingat ya Pak Cilik ya, pendapatan kita waktu itu yang dikelola itu ada 69 miliar lebih, gitu kan? Tapi realisasinya yang terdapat hanya 58 miliar. Masih ingat Pak Cilik ya? Iya, iya. Nah, ini yang harus kita ingatkan bahwa itu tidak terrealisasi dengan baik, padahal asumsinya hanya sekitar 69 sekian-sekian, begitu kan? Dan yang lebih parah ya, PAD dari sisi retribusi itu kan target awalnya hampir 5M, 4M 900 berapa gitu, ya kan? Hampir 5M, tapi target yang bisa dicapai hanya 1M, tidak sampai 2M, 1M 976-an kurang lebih begitu ya. 1,9 kan? Makanya. Pak Cilik yang ingat, gitu kan? Ya. Coba bayangin, jauh sekali dari target, lebih dari 50%, begitu kan? Nah,
Artinya sangat prihatin kita, ya kan? Sangat prihatin karena pencapaian realisasinya sangat jauh gitu. Nah, dilihat lagi dari pendapatan pajak daerah, katanya targetnya waktu itu 28 M lebih, gitu kan? Nah, ini kita bicara puluhan M terus nih. Tapi realisasinya hanya 14 miliar lebih. Sedikit, gitu kan? Jadi, apa ya? Boleh mencantumkan besar-besar angka ini, tapi upaya realisasinya ini yang sangat kita sayangkan. Nah, maksudnya kenapa? Ini tahun 2019, ya kan? Ini kita bicara 2019 ya sebagai barometer kita. Kemudian kita akan melangkah ke tahun 2020, gitu kan? Sekarang ini 2021. Karena pengertian apa yang dimaksud melawan lupa itu kan sudah disampaikan Bung Jemudi tadi di awal. Mungkin semua sudah tahu. Nah, apa yang menjadi rekomendasi oleh di DPRD waktu itu tim pansus gitu kan? Nah, Pak Cilik ada di dalamnya ya Pak Cilik? Saya tidak ikut di pansus itu, saya pansus COVID. Pak Cilik pansus COVID ya. Kalau tidak salah Pak Roma ketuanya waktu itu ya. Nah, jadi apa? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau menurut pansus itu kita akhirnya mengandalkan dana alokasi umum, ya kan? Dan dana alokasi khusus, ya kan? Nah, itu tentunya sangat disayangkan. Padahal bagaimana kita bisa memaksimalkan PAD kita. Makanya ada salah satu rekomendasi dari pansus itu pelabuhan Telang Baru diupayakan secepatnya dibuka. Ini tahun berapa sudah Pak Cilik ya? 2021. 2021 gitu loh. Itu sudah direkomendasikan di pansus DPRD 2019. Pertanyaan saya ini tahun berapa? Iya. Gitu kan? Kemudian ada juga 2020 tidak ada realisasi, 2021 tidak ada juga realisasi, belum gitu kan. Nah, ini adalah potensi untuk meningkatkan PAD. Tapi begitu lambannya potensi ini diantisipasi, gitu kan. Bagaimana kita bisa meningkatkan PAD, gitu kan. Ini hanya mengingatkan untuk melawan lupa, kata Bung Jemudi di awal tadi pengertiannya. Begitu kan. Ya. Kemudian ada juga saya masih ingat itu apa namanya untuk meningkatkan produsen arang batu bata ya, sama batu bata ya, itu juga menjadi pilihan yang baik. Kemudian memberdayakan perusahaan daerah atau Prusda dalam bidang angkutan produksi. Pertanyaannya gitu kan. Saya pernah ditanya, ada angkutan sawit kemarin itu Prusda ya yang punya katanya, gitu kan? Saya pikir Prusda nggak jalan di Bartib ini ya, kecuali PDAM ya Pak Cilik. Itu kayaknya Prusda kita belum jalan. Nah, kalau angkutan sawit bukan Prusda kan, perorangan dia ya? Itu perorangan ya. Nah, padahal ada amanat di pansus ini bagaimana memberdayakan angkutan produksi dengan perusahaan daerah atau Prusda gitu kan. Nah, bahkan itu Bung Yandi ada orang dari luar kan, dari keluar sana yang mengelola angkutan sawit. Iya, oke. Ini adalah persaingan bisnis gitu kan. Cuma tidak bisa kan dilibatkan sesuai dengan rekomendasinya pansus gitu kan. Iya. Saya pikir berbagi dengan pengusaha lain, tidak monopoli itu juga bagus gitu kan. Bagus saja, cuma apakah upaya ke arah melaksanakan rekomendasi pansus ini sudah diupayakan? Saya tidak melihat ini, ya kan? Iya. Saya tidak melihat ini, gitu. Nah, jadi istilahnya ya itu cuman mengingatkan atau melawan lupa, gitu kan? Belum kita lagi misalnya Bung Jemudi ini sering singgung nih bidang masalah pengelolaan belanja daerah, ya kan? Di aku bicara 2019 loh ya tentang LKPJ ini. Ini fakta loh ya. Ini yang dihasilkan DPRD.
Ini yang dihasilkan DPRD, gitu kan? Coba kita lihat penyerapan anggaran, ya kan? Nah, dari pagu yang 540-an M lebih, gitu kan? Realisasi penyerapan anggarannya hanya 498. Itu ada datanya loh. Saya mengikuti ini, begitu kan? Itu yang 2019 Bung Yandi ya? Nah, kita bicara melawan lupa, kita menarik barometernya waktunya dari 2019 saja, terlalu jauh ke bawahnya. Iya. Saya ingin hasil pansus DPRD sekarang saja, gitu kan? Artinya begini. Jadi begini Bung Yandi, kalau proses LKPJ dari DPR masih belum dibentuk karena LKPJ-nya juga belum disampaikan gitu untuk 2020. Belum, kita tidak bicara itu dulu, Pak. Iya. Maksud saya cuma mengingatkan karena temanya melawan lupa. Nah. Nanti baru kita mengambil satu kesimpulan, apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Nah, kalau belum dilaksanakan, kita ingatkan karena temanya melawan lupa, gitu. Iya kan? Karena temanya melawan lupa. Akhirnya apa yang terjadi, gitu kan? Kemudian kita melihat misalnya itu tadi belanja tidak langsung ya. Belanja langsung kita berapa waktu tahun 2019? Ya kan? 427 miliar. Angka persisnya bisa dilihat di data ya. Itu terrealisasi hanya 358 sekian-sekian gitu. Masih ada catatan saya gitu kan. Padahal belanja langsung itu Bung Yandi adalah gaji pegawai termasuk tunjangan-tunjangannya kan gitu. Nah, dari mana selisih ini gitu loh ya kan? Iya. Padahal itu sudah diketuk di DPRD gitu. Iya. Iya kan? Saya dengar 2019 itu tunjangan daerah tidak dibayarkan. Nah, akhirnya menjadi silpa gitu kan? Berarti kan tidak ada alasan bahwa daerah tidak ada duit, gitu kan? Nah, ini yang terjadi. Akhirnya tahun 2019, kalau tidak salah catatan pansus, silpa itu totalnya sekitar 118. Gitu kan? M kurang lebih. 118 M kurang lebih. Nah, jadi memang tidak aneh apabila silpa di Barito Timur ini rata-rata 100 M ke atas. Gitu kan? Nah, jadi itu yang saya ingatkan, gitu kan? Kita temanya melawan lupa. Bung Jos yang bikin tema, bukan saya, bukan Yandi, bukan Pak Cilik, bukan Bung Badawa, bukan Bung Jumudi, ya kan? Nah, artinya kita hanya mengingatkan saja apa yang disampaikan oleh Bung Badawa tadi. Ini masih tahun 2019, masih LKPJ, ya kan? Yang sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan DPA-nya PUPR? Tahun 2019 yang katanya kontraktor kita ada bagian tidak mendapatkan pekerjaan itu, kan begitu. Sehingga perputaran uang yang ada di Barito Timur kalau itu diimbangkan dengan perusahaan lokal itu akan terjadi, ya kan? Saya ingin mengingatkan bahwa saat itu, ya kan, menurut catatan pansus gitu kan, sisa lebih pembiayaan anggaran silpa Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2019 itu kan mencapai 118 miliar gitu kan, yang terdiri dari belanja tidak langsung 49 sekian M gitu kan, kemudian belanja langsung sisanya begitu. Nah, dinas PUPR itu besaran silpanya mencapai 11 M sekian. 11 M sekian. Jadi catatan LKPJ dari pansus ini tidak kurang dari 5 kali saya baca. Tidak kurang dari 5 kali saya baca. Bolak-balik itu. Pantas saja, ya kan? Wajar saja, ya kan? Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Uangnya mandek lagi, pembangunan agak lamban gitu kan.
Akhirnya apa yang menjadi kesimpulan dari tim pansus? Ini kita persingkat saja karena waktu. Ya kan? Serapan anggaran rendah. Kalau serapan anggaran rendah, berarti perputaran ekonomi juga akan menurun. Itu rumus. Itu rumus. Rumus. Sudah. Rumus Ya kan? angka. Nah, ini melawan lupa. Rekomendasi LKPJ 2019 ini apakah sudah diupayakan perbaikannya di tahun 2020? Nah, kita tunggu hasil kerja DPRD di tahun 2020 nanti bagaimana, gitu kan? Jangan sampai tidak masuk loh, jangan sampai tidak dipantau, kan begitu. Nah, itu namanya kelupaan jadinya. Nah, kita lawan kelupaan itu. Iya kan? Iya. Jangan sampai LKPJ yang 2019 ditinggal, ya kan? Timbul kesimpulan baru. Artinya Apa oleh lupa atau pura-pura lupa kan? lupa atau pura-pura lupa, gitu, ya kan? Iya. Nah, DPRD juga jangan lupa Iya. bahwa ada LKPJ pansus di situ, di dalam LKPJ ada penilaian pansus, ya kan? Penilaian pansus dan rekomendasi pansus 18 catatan dan 21 rekomendasi. Kami ingatkan ini di PRD. Jangan ini ditinggal pada penilaian di 2020. Apakah ini sudah terlaksana? Kalau terlaksana berapa poin? Yang belum terlaksana berapa poin? Gitu kan? Masyarakat yang akan nilai. Gitu. Nah, ini satu yang melawan lupa. Ya kan? Kemudian ini juga dekat-dekat pertanggungjawaban ya Pak Cilik ya. Iya. Saya ingin di PRD memperhatikan ini. Beralihnya fungsi rumah jabatan itu menjadi kantor, apa yang menjadi dasarnya? Ini melawan lupa loh. Jangan lupa, kantor itu ada di kantor bupati, itu ada di samping kantor di PRD. Apakah keberadaan kantor ini sudah lupa orang-orang? Mungkin itu Bung Yandi. Kalau dijadikan kantor rumah jabatan itu karena takut COVID. Tapi menurut saya salah. Saya lihat di Jakarta, Presiden tetap ke kantor presidennya. Kedua di provinsi di ke Gubernur Palangkaraya itu gubernurnya hadir ke kantor gubernurnya. Tetapi kalau di Bartim, bupatinya nggak mau hadir ke kantornya, cuma di rumah. Berarti mungkin Sekarang beda begini. daerah kita. Jadi sekarang begini, takut COVID karena apa? Toh nanti Zoom meeting. Kalau pelantikan sama-sama, ya kan? Kemudian kalau ada rapat, kumpul juga sama-sama, tatap muka itu. Emang kita tidak catat, kita tidak data. Iya. Jadi tidak ada alasan itu, gitu kan? Jadi kita hanya mengingatkan melawan lupa. Karena gini, begini, Ah, saya sampaikan dia takut COVID, mungkin bupatinya takut COVID. Kalau di Bartim ini sudah bukan zona merah lagi, COVID-nya udah zona hitam. no, Iya. bahaya ya. Zona hitam nggak ada, Ya, zona merah lagi. Kalau Barito Timur itu zona hitam. Dan alasannya tadi saya ke PO, yang di bagian Pengairan itu udah kena lagi di kantor PO-nya di Pengairan. Dia mau tanya kenapa ini manusianya nggak ada? Katanya kita Bartim ini udah zona hitam. Ya. Tapi kalau zona hitam ini kalau habis dari hitam ini mungkin semuanya kena kita. Nah, berat sudah ya. Nah, Iya. oke, berarti sudah 2 poin kita ingatkan ya. Kita akan beranjak dasar kita dari visi misi tadi, ya kan? Kemudian hal-hal yang kita ingatkan untuk melawan lupa ini adalah LKPJ 2019. Tolong DPRD jangan tinggal ini nanti pada saat di 2020, gitu kan? Nah, jangan-jangan DPRD-nya juga lupa kan begitu ya Pak Cilik ya. Kalau Pak Cilik pasti ingat. Kemudian beralihnya fungsi rumah jabatan menjadi kantor itu menyimpangi dari peraturan perundang-undangan dan itu melanggar. Jangan lupakan ini, gitu, ya kan? Kemudian jangan lupakan bahwa pelaksanaan COVID yang kata Bung Jumudi tadi menjadi zona apa tadi? Nah, ini butuh pertanggungjawaban sendiri.
Ya kan? Penanganan dan pengendalian COVID-19 dan penanganan pengendalian dampak sosial dan ekonomi. Ini yang selama ini diteriakan oleh masyarakat. Ini yang dipertanyakan atau menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Jangan lupa, gitu kan? Nah, ini kita ingatkan kepada DPRD. Dan ada pada saat rapat pansus COVID kemarin menghasilkan satu kesimpulan, kinerja tim gugus kurang serius. Jangan lupa ini. Sekarang ini kita bukan hanya mengingatkan eksekutif, tapi juga mengingatkan DPRD ya Pak Cilik ya. Kemudian kinerja ASN terkonteks alur birokrasi keuangan. Ya, kalau mau ditambahkan pengangkatan pejabat yang juga masih yang tidak sesuai itu. Sehingga berdampak mungkin buruk pada pelayanan publik gitu kan. Nah, jangan lupa kita masih rapor merah. Kita masih rapor merah. Gitu kan? Pertanyaan selanjutnya, kemarin isu deposito waktu kita RDPU ya Bung Jemudi ya. Iya. Kata-kata kepala BPKD masih ingat kita kan? Oh. Iya, dibolehkan iya. aturan, ya kan? Dibolehkan aturan untuk melakukan deposito meningkatkan kas daerah kan begitu? Oke, artinya selama uang itu belum terpakai dan pemakaiannya mungkin belum dalam waktu dekat dibolehkan. Tapi kepala BPKD lupa. Selama pelayanan mengganggu pelayanan publik, uang itu tidak boleh dideposito. Buka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selama berdampak buruk pada pelayanan publik, jangan coba-coba depositokan uang itu, karena itu larangan. Nah, karena itu larangan. Ini juga mengingatkan kepada DPRD, ini sudah melanggar larangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya kan? Nah, kita juga masih ingat nih, ini melawan lupa juga nih. Rangkap jabatan ketua KONI itu tidak boleh. Buka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Undang-undang itu tidak membolehkan, bahkan keputusan mahkamah itu tidak membolehkan. Dirangkap oleh kepala daerah di daerahnya. Di daerahnya. Ah, kemudian janganlah kalau ada pekerjaan, monopoli pekerjaan. Karena ini berdampak luas pada masyarakat. Berbagilah, gitu kan? Ya, termasuk kontraktor lokal juga menjerit nih. Ya kan, Bung Jemudi? Betul. Nah, ini kita cuma mengingatkan saja. Kemudian kita juga mengingatkan lagi. Ya, cobalah transparansi terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana CSR. Gitu ya, Bung Jemudi ya? Betul. Nah, banyak sebenarnya yang harus kita ingatkan ini. Banyak sekali. Cuman waktunya tidak memungkinkan bila kita kupas satu persatu. Gitu kan? Itu dulu. Tapi satu hal yang sudah saya katakan di atas tadi, saya hanya mengingatkan sumpah janji kepala daerah. Nah, ini Bung Jemudi tadi bicara janji nih ya. Sumpah janji kepala daerah itu ada di pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bunyinya, demi Allah, demi Tuhan, saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Kalau hal-hal yang diungkapkan tadi dilanggar, berarti melanggar sumpah, berarti melanggar janji.
Pertanyaan selanjutnya, nah ini kita mengingatkan lagi kepada DPRD, gitu kan? Ini bukan kepada kepala daerah atau eksekutif lagi yang kita ingatkan. Jika sudah melanggar sumpah atau janji kepala daerah, apa konsekuensinya? Kan begitu. Kita hanya mengingatkan saja, ya kan? Nah, jadi DPRD kita ini juga sebenarnya sangat mengerti tentang hal ini gitu. Cuman kita juga agak bingung juga apabila apa ya? Mengingatkan saja melawan lupa. Ada wacana kemarin katanya interpelasi. Ini sudah tahun 2021. Iya kan? Tahun 2021. Interpelasi itu tidak harus menjatuhkan. Tidak harus, tapi wajib mempertanyakan kinerja eksekutif, terutama menyangkut kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Nah, ini melawan lupa, gitu kan? Artinya begini, jika memang ya, jika memang parah sekali keadaannya dinilai oleh DPRD. Apa konsekuensinya saya bilang tadi jika melanggar sumpah jabatan? Gitu kan? Kita buka pasal 80 Undang-Undang Pemda 23 tahun 2014. Ya kan? Apabila melanggar hak dan kewajibannya, coba buka pasal 78 yang mengatur hak kewajibannya. Ya kan? Maka yang namanya kepala daerah, kalau untuk kabupaten bisa diusulkan kepada menteri, ya kan? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah itu dinyatakan melanggar sumpah atau janji, tidak melaksanakan kewajibannya dalam intinya, ya kan? Melanggar larangan, gitu kan? Melakukan perbuatan tercela lainnya, itu dapat diberhentikan. Jadi ya, jangan main-main sekarang dengan pasal 61 ayat 2 ini. Nah, cuman sekali lagi saya bilang itu tergantung sikap DPRD. Sikap DPRD-nya bagaimana, gitu kan? Tegas atau tidak? Interpelasi itu mengingatkan kepada kepala daerah. Apabila saya mempertanyakan ini dan memang tidak ada perbaikan ke depannya, ya kan? Mau tidak mau ditempuh jalur itu. Tapi ini interpelasi saja sekedar janji. Sekedar wacana. Begitu kan? Jadi interpeleset nih. Jadi interpeleset jadinya. Ini melawan lupa loh ya. Dan satu kata lagi terakhir ini, bukan satu kata, maksud saya satu poin lagi, ya kan? Pak Cilik, saya ingin bertanya, tata tertib DPRD sudah ada atau belum? Halo Pak Cilik. Pak Cilik masih? Iya, Pak Cilik mungkin agak sedikit menjauh. Oke. Halo Pak Cilik. Halo. Iya, silakan Bu Nyadi. Pak Cilik, pertanyaan yang sangat sederhana, cukup sudah ada atau belum ada? Tata tertib DPRD sudah ada atau belum? Sudah. Nomor berapa, Pak? Saya lupa nomornya, itu mulai 2014 sudah ada. Tahun 2014 sudah ada, tapi ini kemarin juga diperbaharui lagi 2019 ini kan? Yang diperbaharui sudah disahkan atau belum? Sudah. Sudah ya Pak ya? Ya sudah. Oke. Berarti saya catat Pak Ciliknya ini sudah diperbaharui ya? Iya. Kapan ini diperbaharui Pak? Sejak 2019 kemarin, yang 2014 diperbaharui 2019 kemarin kan gitu. Sudah jadi sudah jadi perda ini Pak? Itu kan jadi aja tata tertib DPR saja kan gitu. Tertibnya. Oh, iya. Ya. Jadi tatip ini sudah ya Pak ya? Sudah. Bisa nanti kita minta Pak ya? Bisa nanti kita kan di bagian Bapem Perda nantinya. Gitu kan.
Karena Ya. kita tidak pernah mendengar tatip ini sudah disahkan menjadi perda, gitu kan? Ya belum pernah disahkan di Perda kan? Belum. Ya, artinya sebatas tatip DPR saja kan gitu. Untuk mengatur kepada anggota DPR kan, makanya itu untuk DPR saja. Oh iya, iya. Betul. Ya. Berarti belum diperdakan, Pak ya? Belum, karena itu kan khusus untuk DPR tatipnya itu kan gitu. Iya. Mungkin gini, Bung Jande. Ah, Kalau tatip DPR itu nggak diperdakan, cuma tatip perubahan. Perubahan setiap tahun, mungkin 5 tahun sekali itu ada perubahan tatipnya. Ya. Kalau diperdakan itu nggak bisa. Nggak menjadi Yang diperdakan peraturan. itu untuk kepentingan umum itu Bung Yandi. Iya, kalau perda untuk kepentingan umum. Oh jadi pada saat pemberlakuan tatip ini cuman untuk internal, Pak ya? Ya, untuk mengatur DPR saja kan gitu. Oh, ya. Berarti boleh kami minta ya kalau itu sudah ada nanti gitu kan? Boleh. Nah itu yang paling penting itu, Pak. Tapi kalau memang apakah pengesahannya itu juga turut disahkan oleh kepala daerah dengan dimuat dalam lembaran daerah? Artinya tatip itu disahkan dalam sidang paripurna gitu, DPR kan gitu. Yang juga dihadiri oleh pemerintah daerah kan gitu. Yang dihadiri oleh pemerintah daerah ya? Iya. Oke, berarti kita minta nanti. Mudah-mudahan ini sudah benar-benar disahkan, Pak ya. Dan Bung Yandi, Sudah Ya. diparipurnakan kan gitu. Bung Yandi, Ya, itu tatip DPR itu harus kita memegang. Kenapa alasannya? Saya lihat di DPR itu setiap ada kegiatan itu paling banyak 11 orang sampai 12 orang. Jadi kita pertanyakan 13 orang itu yang memakan buta duit negara. Itu harus kita lihat nanti di tatipnya itu. Makanya kita harus penting lihat tatip itu. ya artinya begini, ya kan? Kita membutuhkan data, cuman dari kemarin kita hanya bicara tatip tapi tidak pernah dibuka nih. Sebaiknya itu DPRD juga memiliki JDIH sendiri kan begitu, ya kan? Atau membuka website yang sifatnya untuk situs gitu kan, agar ini bisa diumumkan ke masyarakat gitu. Ya, Kemarin ada salah satu jurnalis yang mendapat kesulitan meminta data begitu kan, di DPRD begitu kan. Jadi ini juga agak susah, padahal sebenarnya kalau melihat undang-undang informasi keterbukaan publik sekarang ini itu sudah harus dibuka semuanya gitu ya Ya kan. nanti kita sampaikan kepada sekretaris DPR kan gitu. Gitu kan. Kalau disampaikan kepada sekretaris DPR tanpa ketukan dari DPRD-nya nanti tidak dilaksanakan, Pak. Jadi kan gini, Artinya kita sampaikan bahwa kita harus punya situs dan semua kegiatan DPR itu harus diumumkan di situs itu kan gitu. Begitu ya kan. Nah, jadi istilahnya kita juga melihat kegiatan wakil kita begitu kan. Kita bisa memantau jadinya. Kenapa? Loh, kita bisa pertanyakan loh. Sekarang dalam 1 minggu itu hanya 5 hari kerja, begitu kan? Nanti kita akan pantau berapa dalam 5 hari kerja itu berapa hari dia melakukan perjalanan keluar kota, begitu kan? Atau di dalam kota atau keluar pulau, begitu kan? Dan berapa hari dia maksimal berada di kantornya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kantor, begitu kan? Nah, itu kan kita bisa menilai nanti semuanya. Tapi karena ini belum ada, kita tidak tahu agenda-agenda DPRD anggotanya, kita hanya bisa nebak-nebak jadinya. Oh, gitu, susah jadinya ya kan. Akhirnya kan kita nanti akan bisa menilai, oh anggaran DPRD tahun ini 5M misalnya kan. Nah, kita bisa pertanyakan, berapa perda yang sudah dihasilkan dari anggaran itu kan begitu. Artinya output yang dihasilkan oleh DPRD sudah apa outputnya? Sesuaikan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan kan begitu sebenarnya. Artinya setiap penutupan masa sidang itu dilaporkan semua, produk hukumnya berapa, berapa itu semua dilaporkan. Itu lengkap di Sekwan itu.
Nah, tapi data itu juga susah didapatkan Pak Cilik, gitu kan? Ya. Nah, itu persoalannya. Tapi kalau kita di PRD memiliki situs ada jadi ya, kan masyarakat bisa melihat asal dengan catatan situsnya mudah dibuka loh ya. Iya. Asal dengan catatan situsnya mudah dibuka gitu. Nah, itu yang digaris bawahi. Silakan lanjut dulu yang lain, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Anda masih bersama kami di Kelungmasan Anda dan mohon sejenak kita jeda dan jangan kemana-mana. Oke, baik, Anda masih bersama kami di Kelungmasan Anda Monika Surya Barito FM dan sudah kita dengarkan dari Bung Yandi dan tadi Bung Senior tadi putus. Oke, Bung Jumudi, ada tambahan Bung untuk Anda sebelum kita closing statement? Halo Bung Jumudi. Sebentar. Halo Bung Jumudi. Iya, Ya, Bung Jumudi, mohon sebelum closing statement silahkan untuk bisa ditambahkan. Ada waktu untuk Anda, silahkan. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak menambah. Saya sudah mendengarkan dari beberapa teman-teman kita seperti Bung Yandi, Pak Wado, Bung Cilik, dan juga Bung Jos. Namun pada malam hari ini, saya hanya koreksi saja, mengingatkan saja kepada seluruh pejabat yang ada tentang apa yang visi misi mereka, tolong diingatkan. Tolong jangan cuma janji tetapi dibuktikan. Nah itu perlu kita garis bawahi. Kenapa? Mungkin karena mereka banyak melakukan pekerjaan atau hal-hal yang lain sehingga terjadilah artinya lupanya apa yang harus mereka lakukan terhadap masyarakat. Nah, atau memang unsur kesengajaan saja, tidak mau mengingatkan dan harus lupa. Karena apa? Karena saya tidak akan lagi duduk atau karena saya tidak akan perlu dengan masyarakat ini sendiri. Nah ini yang sangat sulitnya. Tetapi tetap kita mengingatkan. Karena sifat kita di dalam penyampaian visi misi dari Bupati itu pasti nurani kita semua. Tetapi tetap kita mengingatkan karena ini adalah salah satu adalah warga masyarakat juga. Walaupun dia di Bupati, kalau dia sudah habis masa jabatannya, masyarakat jelata juga dia. Dan oleh sebab itu harapan saya baik Bupati, pejabat, DPR, kepala dinas, instansi terkait, apa yang pernah Anda ucapkan terhadap masyarakat itu. Kami mengingatkan pada malam hari ini. Harus kita lawan dengan melawan lupa itu tadi. Walaupun kita lupa, ingatkan janji saudara-saudara. Supaya Barito Timur itu benar-benar baik seperti kabupaten-kabupaten lain. Setara di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Barito Timur itu artinya masuk juga di dalam hitungan artinya kabupaten yang paling maju. Nah, tetapi kalau ini memang artinya gaya dari salah satu pemimpin seperti ini, saya kira susah untuk daerah kita itu maju. Baik artinya segi dari pembangunannya dan lain sebagainya mungkin kita sangat keterbelakangan. Karena apa? Anggaran yang harus kita habiskan itu
itu mencurengkan nama baik Batu Timur. Alasannya apa? Kita mendapatkan dana silpa. Silpa itu silpa positif, artinya tidak positif, tetapi silpa fiktif. Nah ini sebenarnya yang sangat dan diprihatinkan kita. Kenapa? Mungkin lupa dia untuk pembangunan. Karena dia mengingat saya sebagai kepala daerah. Lalu akhirnya apa yang harus dia bangun, apa yang harus dia sampaikan di dalam visi misinya dia bangunkan di situ tidak akan terjadi. Kenapa dia sudah lupa? Karena enak. Mungkin ini saya ingatkan. Tolong, apakah janji saudara terhadap masyarakat? Baik artinya dengan kartu emas, baik dengan infrastruktur, baik dalam ekonomi kerakyatan, termasuk pelayanan publiknya. Kenapa Anda, saudara, menjadi pejabat ada batasnya. Jangan Anda tinggalkan setelah Anda berhenti menjadi pejabat menjadi suka serapah masyarakat. Mudah-mudahan artinya menjadi pejabat yang baik di tengah-tengah masyarakat ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi atas ini ya. Sebenarnya. Oke, dan sebelum ini sebelum Bung Badawo ada Pak Lelo ya. Pak Lelo, masuk halo, selamat malam Pak Lelo. Selamat malam. Iya, Pak Lelo, apa kabar Pak Lelo? Sehat ya? Sehat saja. Oke, Pak Lelo, ada Bung Badawo, ada Bung Jumudi, ada Pak Cilik dan ada Bung Yandi. Silakan Bung, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Buat bapak-bapak yang di depan sana, saya ucapkan itu salam sehat saja buat mereka. Oke, baik. Saya mau nyanyi sedikit lah. Ya. Tapi janji, tinggal janji, visi misi hanya mimpi. Iya. 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 Luar biasa. Iya. Kalau aku sampaikan ini banyak yang saya sampaikan. Iya. Pertama, waktu berdirinya Batu Timur ini dulu, saya itu pernah berjuang dan sampai kami terjadi apa itu ramai dulu dengan Jumudi itu waktu Pak siapa yang bupati pertama dulu? Gubernur Panti. Gubernur Panti dengan dulu dengan Jain Hakim bersaing. Iya. Itu saya sudah kenal dengan Bung Jumudi. Iya. Nah lalu jatuh ke Bapak Ampera ini, kalau visi misinya meningkatkan ekonomi kerakyatan itu dari 2013. Makanya waktu itu saya pernah mengajukan suatu proposal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan itu tidak diterima waktu itu. Tahun pira itu? Uang nikah itu laut. Nah lalu sampai ke 2018 ini tetap itu aja. Iya. Makanya saya itu sangat tersinggung oleh dia itu. Waktu itu saya membuat satu proposal, dia menolak. Saya katakan sama dia itu di depan dia saya ngomong itu. Saya mau menjalani yang meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Bilangnya bikin proposal, saya bikin proposal. Saya mengajukan itu, saya disuruh saya sendiri ke Departemen Pertanian itu. Iya. Nah itu yang saya sangat malas dengan pimpinan yang ada ini. Saya itu mudah-mudahan itu dengan janji-janji dia yang dia tepati ini, Tuhan sangat yang tahu. Iya. Tuhan tidak tidur dengan janjinya itu. Iya. Mudah-mudahan dia itu istilahnya segala jabatan yang dia itu merusak dia juga nantinya. Tahun pira? Iya. Oke. Maksud Pak Inon. Oke, baik. Bung Sapar, ada Bung Badawo. Bisa tangannya Bung Badawo? Halo Bung Badawo? Halo Bung Badawo, masih bisa dengar? Tahun pira babagi? Bung Badawo bisa dengar Bung Badawo? Oke, baik kalau demikian. Pak Lelo. Contohnya sekarang lah kita lihat dulu. Iya, silakan. Seperti itu uang 60 miliar itu. Ya. Dana Covid itu kan untuk masyarakat, bukan untuk ayam petelur kegunaan itu. Itu sangat salah digunakan itu. Iya. Karena begini, karena yang visi misi itu kan dari awal. Kenapa yang waktu ayam petelur ini aja uang Covid itu keluar baru visi misi itu dijalani?
Itu pun kepala desa yang pegangnya. Yang masyarakat bawah ini bagaimana? Tapi Nggak pernah dibantu. 2 tahun. Kalau itu berhasil nanti tidak mungkin itu diberi ke masyarakat, pasti kepala desa yang menggunakannya. Di mana tempat ekonomi meningkatkan ekonomi kerakyatan itu meningkatkan ekonomi kepala desanya aja. Oke. Nah itu yang tidak baik dengan pimpinan yang ada ini. Saya walaupun disampaikan ke dia saya tidak akan takut. Hubungan, ya. Oke. Ya, cuma gitu aja. Oke, baik. Oke, baik. Bung Badawa masih bisa mendengar, Bung Badawa? Iya. Ya, ini menanggapi Pak Lelo, Pak. Pak Lelo masih ada di sini berkaitan dengan penyampaian tadi. Pak Lelo, ada Bung Badawa, silakan sampai sedikit, Bang. Ya. Halo. Jadi lah. Iya. Karena kan meningkatkan ekonomi kerakyatan ya bukan kan. Tapi sampai saat ini main tercapai doyan itu. Nah, kan berlawan mayam petelur. Meningkatkan ekonomi kerakyatan itu kan itu awal. Faksional kerja. Dan itati bawahnya dia dana kopi siru. 5 ngurus siru. Iya. Dan ngurus itu puang istilahnya di masyarakat nih, di kepala desa nih. Nah itu artinya semurun tuh bagi aku. Jadi KW keleo kan melanjutkan nih. Iya. Supaya kita tahu istilahnya ngerasa nih kelawe sebujur nih visi-misi keliru. Hanya itu. Jadi oke, silakan Bung Badawa. Kayo tak atiru hiya rahat kan kayo mano na. Itu kepala desa nih. Hak kay bangun sa kahiye. Hang harara nih. How. Ang desa lain pada keliru pada pasti desa meningkatkan ekonomi kerakyatan zaman. Lalu kepala desa Harara lo PLT ya nih. Ya. Daya hila tuh ya sa Juga. Si Riwa. Hiriwa tatapannya O masih Hiriwa sa. masih. Iya. Bu Hiriwa sa kayo kon mano lo. Iya, iro kagulakan nak ni ay sa mano na may hawi lagi. Are. Makahaut walon may haut na teloy. Nya ko pakarasa. Iya. Perlu pertanyaan nih lo atau. Iya. Nanti ini urusan jurnalis ini mempertanyakan itu. Iya, silakan. Kandangnya sudah ada, ayamnya nggak ada. Iya. Berarti yang dikurung itu perangkat desa aja dalam kandang. Iya. Oke. Boleh tanya kan sama Pak Lelo? Iya, silakan Bu Yandi. Ada Pak Lelo masih. Pak Lelo. Ya. Malam, Pak. Pak, bukankah desa Harara itu termasuk ditargetkan untuk food estate tanaman singkong, Pak? Iya, kemarin itu sampai wakil menteri datang ke sini itu. Iya, betul. Gimana? Tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Sampai sejauh mana kesiapan masyarakat, Pak, untuk menghadapi food estate ini, Pak? Saya nggak tahu bagaimana. Nggak ada di sini nih. Nggak ada kesiapan masyarakat itu. Oh, nggak ada sampai ke masyarakat info itu ya, Pak? Ya. Jadi tanah yang dipersiapkan untuk food estate itu memang sudah ada ya, Pak ya? Ada. Itu tanah desa atau tanah masyarakat, Pak? Itu bukan tanah desa, bukan tanah masyarakat, tapi itu masih tanah negara. Tanah negara, iya. Tahun ini, kabun katahunan. Ya. Hirup panggata, hirup suku. Sampai menteri, wakil menteri datang hawi mainak. Iya. Berarti sampai sekarang belum ada yang memiliki tanah itu, Pak ya? Belum ada ya. Jadi kalau nanti ada ke depannya ada yang mengklaim ada yang punya tanah itu lucu ya, Pak ya? Iya. Iya. Cukup itu, Pak. Iya. Cukup. Oke, baik. Iya. Oke, terima kasih Bung Yandi. Bung Badawa, silakan ditanggapi, Bung, berkaitan dengan Pak Leo tadi, Bung. Ya, jadi ini kan begini, ini kan sebetulnya apa yang disampaikan itu tadi itu adalah kritikan dari masyarakat. Karena kemungkinan satu, objeknya tidak tepat sasaran. Karena kebanyakan memang saya dengar di mana-mana
yang menguasai ternak ayam ini, bantuan ini adalah oknum-oknum kades ya. Saya dengan istilah oknum ya, tidak menuduh. Tetapi pada kenyataan faktanya di lapangan secara faktual itu kan kepala desa, bukan kepala desa, perangkat-perangkat lah. Jadi oknum-oknum itu lah. Nah, artinya tidak tepat sasaran. Seharusnya sasarannya adalah masyarakat yang betul-betul memerlukan dan terdampak akibat COVID-19. Nah, sekarang kalau perangkat-perangkat desa kan sudah punya gaji. Ya, kalau yang masyarakat biasa, ya kalau dia punya kebun karet, dia bisa nyadap karet. Kalau dia tidak punya kebun, hanya berladang mungkin ya. Tapi berladang pun, tahun-tahun di bawah 2020 itu tidak boleh membakar lahan. Jadi nggak bisa berladang. Ya, istilahnya kalau itu serba nggak bisa, maka masyarakatnya akan ngaret. Istilah maknanya, kelaparan. Ya, maka tidak aneh kalau dia campur nasi dengan singkong. Karena berasnya kurang. Nggak bisa beli beras mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat desa coba dibuat satu kelompok supaya mereka menyampaikan protes terhadap pengadaan bibit ayam ini yang tidak tepat sasaran. Nanti kalau misalnya mereka tidak bisa membuat suratnya, nanti saya bersedia membuat surat ke dinas-dinas terkait ya. Saya siap membantu masyarakat. Itu satu ya, Bung Yandi. Ya, sedikit ada diluruskan sih sedikit, Pak. Boleh, Pak Senior ya. Jadi begini. Iya. Kita ingat bahwa program ayam ini masuknya di pertengahan, di tengah jalan, ya kan? Saat sudah dilaksanakan yang namanya RKADes, gitu kan? Iya. Mereka sudah buat, ya kan? Kemudian RK ini kan biasanya di musrenbangkan, gitu kan? Di musrenbangkan, gitu kan? Kemudian di musrenbang itu kan setelah hasil itu disetujui kemudian diketuk oleh DPRD gitu kan, itu tinggal diposting oleh mereka ya kan, kegiatan pembangunan yang direncanakan itu gitu kan. Nah, artinya mereka ini kan sesuai dengan RPJM desa ya, gitu kan. Gitu kan. Jadi ketika ayam ini diwajibkan menurut keterangan kepala desa Lampeong, ini bukan program mereka, ini bukan program desa. Tapi bila program ini tidak dilaksanakan, tidak bisa diposting. Iya. Gitu kan, tidak bisa diposting. Akhirnya apa? Mereka sendiri kalang kabut, mereka sendiri berpacu dengan waktu karena harus menyelesaikan program, memasukkan kembali program ayam ini, ya kan? Mengulang kembali RKA mereka, gitu kan? Padahal ini tidak sesuai dengan RPJMdes yang mereka punya, gitu. Nah, saat itulah diambil keputusan siapa yang mengelola ini jadinya, gitu kan. Akhirnya banyak kepala desa yang mengatakan, oke, dalam tahap awal dikelola sendiri karena ini juga menyangkut masalah pakan, masalah ketenaga kerjaan yang merawat, gitu kan, masalah fasilitas lain, gitu kan, kemudian masalah pelatihan, gitu kan, yang jadi diambil alih dulu oleh desa yang rencananya nanti kalau sudah ini berhasil, gitu kan, itu akan diserahkan kepada BUMDes atau masyarakat, gitu kan, ya, terutama BUMDes lah, gitu kan. Tapi betul kata Pak Lelo tadi, ini sebenarnya bukan ekonomi kerakyatannya dipaksakan masuk, gitu. Seharusnya pada saat COVID ini diutamakan adalah masyarakat yang terkena dampak, terutama yang memang miskin, gitu kan. Tapi kita melihat dari alurnya saja, kita akhirnya melihat kasihan para kades ini sebenarnya nanti. Karena dihadapkan pada persoalan siapa yang bertanggung jawab jika ini gagal. Karena menurut Pak Kades Lampeong, keberhasilan ayam ini kemarin menggunakan dana desa hanya tingkatnya 5%. Dari seluruh desa yang melaksanakan program ayam ini, gitu kan?
Hanya 5%. Itu keterangan Pak Kades Lampeong. Kalau ingat talkshow kita sebelumnya, begitu kan? Itu masih ada kok, data rekaman talkshow saya rasa. Ya, Bung Jos ya. Iya, masih ada. Jadi pertanyaan selanjutnya seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut aturan hukum, ya kan? Ya, kepala desa dong yang harus bertanggung jawab. Tapi jika kita flashback balik, gitu kan, kepala desa juga tidak berdaya sehingga harus menerima program ini, gitu loh. Nah, ini yang harus kita cermati, gitu kan? Jangan sampai desa dikorbankan sehingga persoalan gagalnya ternak ayam petelur ini menjadi beban desa. Jangan sampai juga mereka harus terhukum gitu, karena mereka ini program yang bukan punya mereka yang masuk gitu. Ini yang nanti tim BPK harus cermat dalam hal ini. Harus ada strategi sendiri gitu. Harus ada strategi bahwa ini program bukan punya mereka, begitu kan? Tapi mereka sendiri kalang kabut atau tidak ada pengalaman untuk melakukan ini. Bahkan banyak desa yang tidak dilakukan pendampingan dan pelatihan. Itu kendalanya senior, gitu. Ya. Ini sangat kendala sekali, begitu kan? Jadi mohon pencerahan senior. Kalau secara aturan, maka pemerintah desa lah yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini, gitu. Tapi apabila dilihat dari alur program, kasihan mereka ini. Kasihan mereka sebenarnya, senior gitu kan. Saya melihat kasihan. Jadi akhirnya apa? Banyak juga desa yang membagikan ayamnya kepada masyarakat gitu. Bahkan di desa Lampeong menyerah untuk memelihara, melanjutkan ayam ini. Kemudian di atas petunjuk Pak Bupati diserahkanlah kepada siapa? Bung Jose PPH ya? Serahkan kecamatan, Bu. Iya. Ya, kecamatan yang posisinya sekarang ada di Bambulung, bukan di kandang desa Lampeong lagi gitu. jadi mereka sendiri harus berhati-hati karena kalau dalam tim pemeriksaan nanti bagaimana gitu kan. Nah, inilah yang jadi kendalanya, harus diberikan pencerahan kepada desa-desa yang ada di Barito Timur ini, senior, karena program ini bukan program yang datang dari mereka. Mereka sendiri harus melaksanakan program ini karena ini dari atas, gitu. Demikian. Oke, baik. Silakan, Bung Bado, sekaligus closing statement, silakan. Belum diangkat. Kalau itu masalahnya, nanti yang terdampak nanti justru masyarakat ya. Iya. Atau langsung kades ini kelihatannya. Iya, jadi karena ini program yang dipaksakan. Betul. Ya, jadi begini, kalau itu masalahnya, maka kepala desa, perangkat desa ini kita tidak menyatakan mereka salah. Betul, gitu kan? Karena ini program berjalan pada saat sudah pertengahan. Betul. Nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat sesuatu secara baik, merencanakan, termasuk pakan dan lain sebagainya. Karena memelihara ayam bukan hanya sembarangan urung ayam sembarangan gitu. Ya, tidak ada pengalaman di sini juga tidak didampingi, kemudian tidak ada pelatihan, itu juga kendala besar. Yang memberikan arahan kepada mereka. Ada PPL, ada segala macam. Nah, persoalannya sekarang adalah di pendamping nanti. Nanti ada beberapa advokat siap mendampingi mereka yang memerlukan. Nah, itu bisa didengar ya oleh kawan-kawan kepala desa bahwa Pak Badawo siap mendampingi jika ada persoalan nanti ke depan. Ya. Karena memang tugas kami adalah melayani masyarakat demi penegakan keadilan. Mantap, Bos. Loh iya. Ya. Itu. Jadi jangan-jangan istilahnya Pak Kapolri. Jangan hukum itu tumpulnya ke atas, tajamnya justru ke bawah. Nanti kepala desa yang kena tombak. Ya, itu yang dikhawatirkan gitu. Atasan mereka mental. Jadi begini, Mas senior kita ya. Ya. Ini kan sebenarnya bibit-bibit ayam seperti ini, ekonomi kerakyatan adalah program Kabupaten 2018-2023. Ya. Tapi mendompleng dana desa, itu persoalannya gitu loh.
dan informasi dana itu 1,4 miliar, betul nggak? Nah, itu kurang tahu persis kalau total jumlah ya. Hanya berapa miliar itu? Mungkin totalnya sebar tim begitu. Mungkin totalnya gitu kan. Ya jadi Kasihan juga nanti kepala desa ini menghadapi dilematis begini, masalahnya dilematis sekali gitu. dilematis memang. Jadi kan pada intinya kasihan juga kepala-kepala desa ini, oknum-oknum ini. Jangan mereka sampai dituding, karena ini kan rame di luaran, mereka dituding mengkooptasi hak masyarakat. Padahal mereka melakukan itu karena tidak ada jalan keluar lain. Iya kan? Seolah-olah mereka akhirnya tidak bisa memposting, tidak bisa memposting karena posting itu ada di pemberdayaan masyarakat desa gitu loh. Iya, makanya. Kalau itu masalahnya, makanya kami dari kami advokat siap mendampingi nanti kepala desa ini ya. Kalau sampai itu Tersandung ada hukum temuan, ya. kami siap mendampingi. Iya, oke. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Saya, ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Bado. Pak Cilik, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik. Sekaligus closing statement, silakan. Tadi kan kebetulan putus, jadi saya nggak dengar apa yang dianukan kan gitu. Iya. Menanggapi Pak Lelo. Pak Lelo, itu ada Pak Cilik, Pak. Mungkin Bapak bisa langsung menyampaikan sesuatu. Kebetulan Pak Cilik juga anggota DPR. Silakan Pak Lelo. Halo Pak Cilik. Halo, selamat malam. Si email apa tak no? Hoi. Si email buang sa. Kiri ani. Ani nomor pirai lo. Pak Cilik lah. Aku visi misi buat Bupati Iru. Tengah salah aturan nih. Iya. Visi buat nih Iru, bimasanya ngurus visi misi Iru, rasa kusukin lah. Zaman kopi Cina. Ini. Nanti sih yang ngurus Iru. Iya. Yang petelur lah, kepanan bibit kenah lah. Iya. Itu bibit kenah itu nangami kata ke kabupaten atau midi? Nami. Kamu nami pemalu, tapi hereng nyo midi pakai dana desa itu luput. Biar sekali ya. Iya. Dari poin ke awal. Kamu visi misi Iru ke awal maharun jadi bupati. Iru nurus itu. Iya. Halo Pak Cilik. Ya, halo. Iya. Cukup Pak Cilik ya? Ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih Bung Putra Sabar, Pak Lelo dan Pak Cilik. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda Bung Yandi. Sekaligus closing statement silakan. Ya. Pakat apa yang dikatakan Pak Lelo, gitu kan, bahwa harus kita mengingatkan dan melawan lupa visi misi Kabupaten 2018-2023. Dalam rangka itu, kita mengingatkan hal-hal yang terkait satu LKPJ 2019 yang di dalamnya ada catatan dan rekomendasi dari Pansus di 2020 sejauh mana sudah dilaksanakan rekomendasi itu, gitu kan? Nah, yang kedua, kita berharap yang namanya kantor bupati difungsikan secara optimal seperti memang sebuah kantor, bukan di rumah jabatan. Kalau itu di rumah jabatan, maka itu juga jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang rumah negara yang fungsinya sebenarnya adalah tempat hunian, bukan kantor, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah kita mengingatkan bahwa persoalan pelaksanaan penanganan dan pengendalian COVID-19 ini adalah polemik yang selama ini yang timbul di masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Lelo tadi, begitu kan? Dari 61M, saya berharap
realisasinya berapa persen gitu kan, tapi ternyata dari dana COVID itu ada gosip yang tersenter gitu kan, yang tersorot, itu realisasinya di bawah 50%, bahkan di bawah 40%. Maka antara 60% ke atas itu adalah silpa, gitu kan. Dan ini adalah sebuah apa ya namanya, saya pikir ini sudah sangat bertentangan dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara dalam keadaan genting dirumuskan. Kemudian ini juga sudah bertentangan tentunya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang darurat kesehatan, tentang bagaimana penggunaan anggaran gitu kan. Bahkan ini juga saya pikir tidak sesuai lagi dengan SKB 2 Menteri. Kemudian Pansus juga menilai, Pansus COVID, bahwa kinerja tim gugus tugas di Kabupaten Barito Timur ini kurang serius. Saya juga mengingatkan selain itu bahwa untuk keolahragaan daerah menyangkut keolahragaan masyarakat, dan ini juga berdampak luas kepada masyarakat, agar rangkap jabatan Ketua KONI itu diluruskan. Itu tidak ada lagi dirangkap oleh Pak Bupati. Kemudian saya juga berharap bahwa kontraktor-kontraktor lokal kembali berjaya, kembali berjuang untuk daerahnya, sehingga untuk meningkatkan pemutaran keuangan yang ada di daerah ini, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Saya juga berharap penggunaan dana CSR dilakukan secara transparan. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa visi 2018-2019 itu adalah terwujudnya, 2023 itu adalah terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Itu dapat benar-benar terwujud. Itu benar-benar dapat terwujud. Satu kata, amanah adalah tidak melanggar sumpah dan janji ya, sebagai kepala daerah. Amanah itu adalah melaksanakan jabatannya sesuai dengan sumpah dan janjinya. Dan tidak amanah itu adalah orang yang melanggar sumpah dan janji sebagai kepala daerah. Apa sumpah dan janjinya? Demi Tuhan, demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Dalam hal ini saya juga mengingatkan kepada DPRD. Jangan bermain kata-kata. Jika melihat banyak pelanggaran, laksanakanlah tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai DPRD untuk rakyat Barito Timur, untuk masyarakat Barito Timur. Akhir kata, saya hanya mengatakan, kebohongan akan selalu terungkap. Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Dan cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Dari Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bu Jandi, Pak Jilik, dan Bung Jumudi, serta Putra Pak Lelo. Terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk malam hari ini. Saya Punjas Bisnya Hasina. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.